Yuk kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Selamat malam. Selamat Mas malam Eko. Pak. Ini sudah reses atau gimana Pak? Ya. Pak Fadli Zong. Fadli Jo. Selama pandemi memang kan orang itu ya apa PPKM kan di rumah. Makanya kemudian ada resiko untuk ada nambah adik lagi. Anda nambah? Saya lalat. Buka cabang, Mas. Bukan coba ya. Tadinya di sini. Aha. Iya, karena melihat konstelasi politik ya. Aha. Bergeser. Jadi, bergeser. Oh. Jadi tadinya jubir, sekarang udah gak jubir. Oh bergeser. Bergeser. Set. Tadinya kampret sekarang kecebong-cebongan. Masih tetap kampret sih. Bos yang cebong. Bos udah coba. Bos cebong. Mau minum apa Pak? Oh iya boleh. Waduh, ini warungnya Mas Eko. Alhamdulillah. Tahu gitu kan kalau manggil saya ya. Anda kan sekarang udah nggak jadi wakil ketua DPR ya? Enggak jadi. Jadi Oh ini petugasnya ketua DPR. wah, iya. Ini Udah Maharani itu. udah Maharani yang daun-daunnya di Solo banyak. Iya, itu udah mendahului bos saya ya. Nah ya ini. Monggo, Oh, gitu, monggo. Ini luar biasa, jarang-jarang kan? Anda disuguhi sama Iya, ini ketua, seorang ketua. Oh, terima kasih Ini Ibu pelayan. Odah Maharani. ketuanya itu pelayan rakyat. Loh, ini warung rakyat. Ketuanya pelayan rakyat. Saya setuju. Ah, Soal bahwa ketua itu adalah pelayan rakyat itu setuju. harus. Saya setuju itu. Yang saya nggak setuju adalah apabila ketua Aha. ya itu hanya melayani rakyat ketika ada konflik di internal. Lah itu kemarin nggak masuk. Kenapa? Ninjau vaksin. Wah itu bagus. Di Surabaya. Tadi mana? Iya, nggak masuk. Gua nggak dagang akhirnya. Oh. Tutup. Karena si Mbak Odah Maharani ini hanya dagang kalau pas nggak ada kosong waktunya, kegiatan. kalau reses. Oh, kalau pas kalau lagi lagi reses. reses, dagang. Kalau lagi rese, ada reses, ada rese. Lu ada yang ketika reses jadi rese itu ada. Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak. Kader-kader saya juga ada, kader-kader partai sebelah juga ada. Ketika reses itu check-in. Kan rese itu. Suruh reses malah rese. Malah reses. Kalau saya Nggak kayak gitu. reses itu nggak seperti. Paling Anda nonton video aja. Saya, Nge-like lagi. tapi maaf Mas, saya biasanya kalau ngobrol begini Mas Eko ya, Oh iya iya. ngobrol gini saya biasanya pakai mic. Tuh ada Ada yang mirip-mirip mic? ada. Nah ini Ini lengkap. biasanya kalau Ini Saya- lebih dari ini pokoknya maunya yang panjang, yang pendek apa yang Waduh, ngomongnya gimana? Yang tiba-tiba panjang. Ketua lengkap. bagaimana? Yang tiba-tiba panjang. Tiba-tiba banyak. Ujungnya depan panjang, belakangnya agak menciut bagaimana? Wah, ini ketuamu begini. Oh iya, yang begini. Saya seneng nih. Ini udah Wah, bestseller di sini pokoknya. Wah, bestseller tuh. Oh, Lo ini ngomongnya harus yang benar, kalau nggak dimatiin itu. oh gitu. Otomatis kamu sendiri Oh gitu. Ini Mbak Odah pakai ini juga. kayak itu juga. Aduh, ini. Iya. Oh, iya dari aromanya maksudnya pakai masak. Ada iya. aroma-aroma terasi. Temennya Oyo. Temen Oyong. Iya, iya. Oyong Lisa. Kalau lagi jaga warung banyak suara ya ketua iya. ini biasanya dia. Biasanya jarang ada suara. Nah, betul. Nah, saya biasa pakai mic begini, kayak di ILC dan sebagainya. tuh. Saya Oh, kalau kebiasaan- ngomong tuh harus. harus. Makanya dilihat dari genggamannya kan beda. Iya. Kalau ini megang gini berarti ini cowok lajang. Kalau gitu. Nah, Terus? kalau megangnya begini, Aha. nah, ini biasanya cowok agak-agak tulang lunak. Tulang lunak kayak Tulang bandeng lunak. gitu. Kayak- Ya Mas Eko, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya soalnya harus live nanti. Live di? Facebook. Ya ini saya bingung. Anda ini kan ketua, Anda ini kan sudah jadi menteri sekarang. Ya, Tapi kok kenapa Anda selalu nyinyir gitu sampai sekarang? Nggak pernah berubah. itu pilihan. Pilihan siapa?
pilihan pendengar. Saya memang nggak bisa nggak nyinyir. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya terlahir dalam keadaan nyinyir. Lahir sudah nyinyir? Iya, bahkan saya sering lihat waktu kecil lihat nenek saya nyinyir. Karena rambutnya Ini bang itu mah. oh nyiri. Oh iya, tahu deh. Oh, ketua. Pinter ketua. Ketua. Bahkan ibu saya karena rambutnya panjang juga saya lihat sering nyinyir. Isir bang, isir. Salah lagi aja ya. Sering diprotes sama ketua memang. Ketua memang jago. Oh, memang Wih, dia- nggak berani gua. Kemarin kan Kalau misalnya nggak nurut, dipecat bro. kemarin kan itu apa itu risalah Ah. pertemuan dengan ketua kayaknya bocor itu. Oh bocor. Iya. Jadi memang sekarang lagi nyaru, lagi bersembunyi. Oh, tidak mau dilihat oleh Nggak media. mau. Balihonya aja yang mana-mana. Baliho itu sebenarnya juga saya mau protes itu. Kenapa? Iya kan si siapa? Bu Ketua itu kan pasang baliho di mana-mana. Oh iya. Karena menurut saya pemimpin itu tidak harus aktif di baliho, Aktifnya di mana? Di warung. di warung. Ah, ini fenomena. Harus apa? dikaji, diteliti dulu. Menggunakan duit siapa pasang baliho itu? Lah, kan hasil dari warung. Oh, dari mana? Ya lumayan lah, dikit-dikit kita kumpulin. Boleh ya berarti ya? Satu, boleh pasang baliho, dapat dagang kerupuk, ada lebih-lebihan. Sebenarnya saya lagi begini nih kangen dengan CS saya. Siapa? Hamri Fazah namanya. Susah ya melesetnya. Hamri Fazah. Hamri Fazah ini sekarang kan di Partai Gelora Cinta. Oh iya, bergelora ya. Bergelora dia. Luar biasa. Itu biasanya tandeman saya. Begitu saya sudah nggak jadi wakil, Aha. saya juga nggak jadi jubir di partai saya. Iya. Dia agak menjauh. Sekarang nggak jalan bareng lagi? Ya, di WhatsApp grup aja kita saling diem-dieman. Statusnya gimana? Terdaftar. Nggak, Anda itu kan dulu kan akrab, kemana-mana jalan bareng. Di mana ada Fadli Jo, Iya. di situ ada Hamzah Fahri. Kebalik ya. Di mana-mana kayak gitu kan? Iya. Sekarang kemana? Kok Sekarang- cuma satu kayaknya apa? Sekarang kita sudah punya kanal sendiri-sendiri. Oh, sudah punya kanal sendiri. Sudah punya kanal sendiri-sendiri. Kita membesarkan kanal masing-masing. Jadi yang satu di OPJ, satu di Prakonco. Iya gitu. Mirip seperti itulah gitu. Jadi kita sudah punya kanal sendiri. Jadi seperti itu. Biasa dalam politik, Bung. Biasa. Enggak, yang saya pengen penjelasan Anda di posisi Anda itu sebetulnya pendukung pemerintah atau oposisi. Sekarang biar gini. clear deh. Iya, saya jawab. Iya. Ini pertanyaan ke 1027. Banyak pertanyaannya sama seperti itu. Dan saya belum jawab. Jadi kalau ini kan pada heran nih, partai-partai koalisi ini heran. Ya kan? Pak Dlijo ini kan seharusnya masuk dalam ranah koalisi. Iya. Tapi nyinyirnya melebihi oposisi. Oh, lebih. Iya kan? Lebih. Jadi saya ini. Satu level di bawahnya Pak Iya. Amin. Satu level di bawahnya. Pak Amin. Waduh. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kalau kita ini udah koalisi. Nggak tahu. Nggak tahu. Anda nggak dikasih tahu sama ketua Anda yang sudah jadi menteri. Enggak. Terus Saya udah trauma. Benjol. Jadi saya nggak tahu kalau memang ternyata itu udah polisi, nggak tahu. Karena memang saya ini di handphone saya ini nggak ada kata-kata baik terhadap pemerintah. oh, nggak ada. Nggak ada di sini. Jadi kalau Anda ngetik misalnya Jokowi mantap. Nggak bisa dikirim. Nggak bisa Nggak dikirim. bisa dikirim, nggak bisa. Jokowi kerjanya bagus. Nggak bisa dikirim. Jadi Sudah. mohon maaf. Memang Default. udah default di. Defaultnya begitu. Oh, pantes. Iya, jadi Di mulutnya juga iya, default. tapi itu cara saya memuji itu seperti itu. Jadi kalau saya bilang Jokowi nggak bisa kerja, maka bacalah sebaliknya. Dibaca sebaliknya. Jokowi bisa kerja. Gitu bahasanya. Jadi kalau Anda memuji Pak Praps, Pak Praps, Pak kok, ya bacalah sebaliknya. Jadi saya selalu seperti itu. Itulah gitu. cara Jadi berkomunikasi. kalau Anda bilang- Masyarakat nggak tahu. Masyarakat nggak tahu. nggak tahu Nggak siapa tahu. Anda sebetulnya. Bukan cara saya berkomunikasi, masyarakat banyak yang nggak tahu. Oh, berarti mereka harus berpikir sebaliknya. Oh iya. Jadi kalau saya memuji A, itu padahal B. Kalau memuji B, Ini politik, Bung. Kalau saya memuji B, berarti C. Ini politik. susah Bung. nebaknya. Oh iya, saya juga nggak ngerti. Karena apa? Falsafah keris itulah. Saya sangat menyukai keris. Keris itu kan ada lekuk kanan, Lekuk kiri, lekuk kiri, kanan lagi. balik kanan, balik kiri.
Ya, jadi kayak mau mere ya. Ke kanan, ke kanan. Falsafah keris itulah yang saya pakai. Dan heran, Anda ini kan termasuk keturunan Sumatera Barat, kok suka keris? Loh, iya. Keris tuh Jawa loh. Loh. Kayak Mbak Oda ini, Belum tentu. Mbak Oda Jawa. Oh, dia Jawa? Oh, dia Sumatera Barat. Nah, dia Betawi ora ini. Kenapa saya suka keris, Mas Eko? Karena keris itu adalah sejarah. Oh iya, Ya kan? iya. Karena setiap sejarah itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita iya, tahu dia. Jadi peristiwa itulah yang mengilhami saya kenapa kemudian saya menyukai keris. Oh. Gitu. Nah, ini yang clear aja. Kan sekarang itu kemarin ada statement tuh. Anggota DPR butuh ruang ICU khusus Iya. untuk sebagai anggota DPR. Anda melihatnya gimana? Anggota DPR perlu Ruang ICU. ICU. Saya kasih tahu. Ah. Karena selama ini anggota DPR itu banyak yang tidak bisa melihat penderitaan masyarakat. Terus? Makanya dia perlu sesuatu sehingga dia bisa ICU. 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 Bukan incentive care unit. Bukan, itu Oh. adalah perlambang. ICU. Tumben pinter kan? Minum dulu, Ya, Mas. makasih. Ya, ini. Iya, Pak. Diminum. Bohai ya. Obrolan pinggir jurang. Ya, gitu Mas Eko Nah, maksudnya. kalau seandainya nih kemarin tuh ada yang bilang bahwa selain ICU juga butuh ruang rumah sakit khusus pejabat. Anda kan pejabat negara, Ya. butuh rumah sakit? Loh, anggota dewan, Aha. saya menyokong ide itu. Pakai Ide apa? itu saya sokong. Gimana caranya Anda Ya, menyokong? maksudnya gini, kenapa pejabat perlu rumah sakit khusus pejabat? Aha. Ya, karena pejabat ini kan sakitnya bukan sakit orang rata-rata. Oh, sakitnya Beda. high class. Iya, kalau masyarakat kena sakit apa? Masuk angin, kadas, panu, pejabat lain. Sakitnya? Pejabat itu rata-rata jarinya, Kenapa jarinya? ngitung. Nah, keseleo, bengkak. Karena rajin ngitung. Oh, itu penyakitnya kan gampang salon pas atau Iya, pernah diurut aja. diurut bisa. Ya makanya perlu rumah sakit khusus pejabat. Oh. Belum lagi pejabat yang ketangkap korupsi, ya kan? Lalu menjelang sidang, Aha. ada aja tuh yang sakit. Nah, kalau ada rumah sakit khusus pejabat, sehingga nanti ada bangsal khusus koruptor. Bangsal khusus koruptor. Bangsal khusus koruptor. Pakai oksigen semua Iya. tuh. Bangsal namanya bangsal teratas, ya. Itu khusus koruptor, disingkat bangsat. Itu saya mendukung itu. Pakai oksigen semua pasti kan? Loh, lain. Oh, lain. Kalau masyarakat pakai oksigen, Kalau ini nitrogen. iya nitro, Ya terbang gitu. dia lebih tinggi kan. Iya, Itu. Jadi itulah kenapa saya mendukung adanya rumah sakit pejabat, karena beda treatmentnya. Nggak, saya sebetulnya jadi anggota dewan itu enaknya apa sih? Jadi anggota DPR itu Waduh, enaknya apa? Kita dicela-cela, dibully dan sebagainya. Anda di Ini kalau saya orang biasa, godain Mbak Oda Maharani, nggak jadi berita. Oh, Tapi kalau saya dengan, oh ya lihat lain kan, saya anggota dewan, saya pegang tangan Mbak Maharani, headline Fadlijo memegang tangan ketuanya. Spiral, gue masuk spiral. Viral. Ini cakep-cakep budak. Nah, sehingga kenapa kalau pertanyaan adalah apa enaknya jadi anggota dewan ya? Apa itu enaknya? Enak yang pertama adalah kalau kita kemana-mana sudah dikondisikan oleh anak buah kita. Dikondisikan. Kondisikan. Bahkan ketika mau nge-like video bokep aja dikondisikan. Dikondisikan. Jadi bukan Anda yang nge-like. Loh, saya sibuk nonton. Yang nge-like ajudan saya. Iya. Yang nge-like ajudan saya sibuk nonton. Jadi Anda perintahkan telepon ajudan, tolong di-like gitu. Ya, tolong di-like ya. Pas cowok loh. Nah, Oh, Emily Willis. iya. Tadinya cowok. Tadinya cowok. Tadinya cowok. Itu aslinya kan Bruce Willis namanya. Kenapa tangannya megang-megang jeruk? Iya. Oh iya, dia suka yang bulat-bulat. Tekad kita harus bulat. Kalau sudah ngomong nge-like gitu Langsung dia megang jeruk. Kira kayaknya nggak tahu
bulat-bulat. Seger lihat yang bulat-bulat. Ini warung aman nih begini nih. Ya, alhamdulillah. Biasa Ini saya lihat anak muda. setiap yang datang, kata ketua harus diswab. Jadi makanya kita depan disiapkan Waduh. PCR. Waduh. Tadi kan Anda gitu kan? Iya. Tuh. Oh, pantes saya tadi sana dia apa? Suap apa suap namanya? Suweb mah Benyamin Suweb. Aduh. Suweb. Tadi saya juga dicolok-colok di sana. Cuman karena anggota dewan. Tiap hari nyolok. Bedanya apa? Colokan anggota dewan dengan colokan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa hidungnya, Mas. Kalau anggota dewan? Anggaran. Anggaran Kita aja colok-colok. Biar turun sedikit. Jadi kalau pertanyaan adalah enaknya jadi anggota dewan apa? Salah satunya adalah kita punya ranah yang luas. Menentukan. Bukan. Apa? Dibully. Kita mau ngapain aja dibully. Dan itu biasa. Saya kok dibully. Saya itu gimana tidak. perasaan Anda ketika dibully? Menangis kah? Menjerit? Atau menyayat-nyayat hati? Harakiri, Mas. Saya tuh tidak seperti mantan anggota DPR yang waktu itu mau menuntut Mas Eko itu. Biasa. Bukan saya sendiri, Joe juga dituntut. Oh, temanmu itu. Sebetulnya paling biang kerok dia aja kena kita. Saya juga kadang-kadang perih dengar omongan dia itu. Tapi sebagai pejabat yang sudah menikmati kemewahan, kemudahan dari negara, kalau cuma dibully sama masyarakat, saya biasa aja. Nggak terasa. Nggak terasa. Bully apa yang paling membuat Anda sedih? Anda dikatain apa? Waktu saya dibilang mirip Joe. Itu hinaan bagi saya. Jadi ketika Anda dibilang ikan buntal nggak masalah? Itu malah bagus, saya seneng. Kenapa? Ya, ikan buntal kan masih ada ganteng-gantengnya. Tapi ketika saya dibilang mirip Joe, itu penghinaan. Penghinaan. Joe-nya terhina nggak? Sangat. Karena dia terhina, jadi saya merasa terhina. Gitu. Tapi biasa kan dalam ranah demokrasi ini, ya kan? Biasa. Biasa dalam hina-menghina itu ya, paling 1-2 hari kesal, habis itu. Nah, menurut Anda nih, prediksi Anda, saya pengen tahu nih. 2024, Pak Praps maju lagi nggak? Wah, sudah pasti. Maju ke? Maju, jadi rumahnya yang belakang itu kurang lebar, sih agak maju. Di kedepannya? Iya, tapi soal maju sebagai kandidat capres ini masih terlalu dini, Bung. Masih terlalu dini. Ya, aku nanya Pak Praps bukan dini. Oh iya, benar ya. Iya. Pak Prabowo akan maju. Saya jadi ketua tim sesnya nanti. Anda jadi ketua tim Ketua ses. tim sesnya. Dan pasti akan gagal Kalah. lagi. Ya itu kan hat-trick. Karena, Ya berkali-kali loh, capres. Pak Prap itu ada sebagai seorang pejuang, pantang pulang sebelum tumbang. Gotong. Pantang pulang. Pokoknya sekali nyapres tetap nyapres. Sekali nyapres tetap nyapres. Sampai kemudian Sampai Pilpres itu jadwalnya disembunyikan atau jadwalnya tidak diumumkan. jadi kalau seandainya KPU diem-diem Diam-diam aja. Jangan bilang kita kasih mau ada tahu. Pilpres sama Pak Prap. gitu. Kalau sampai ketahuan nanti dia ikut lagi. Nah itu mungkin Pak Prap nggak ikut. Tapi marah. Enggak lah. Kalau nggak tahu dia nggak marah. Kalau lihat saya nimpuk. Itu. Jadi menurut keyakinan saya, Nah, ya pasti akan maju lagi. akan maju lagi. Maju ke bertempur lagi. Akan bertempur lagi. Cuman masalahnya, Dan kalah lagi. ya jelas dong. Kita lanjut nanti ya. Makasih Pak. Makasih Fadlizon. Mbak udah marah nih. Ya, luar biasa. Single ya? Janda sengketa, Bang.